Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ariski, bisa dipanggil Ayu, dengan NIM 11251086. Saya dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari UTS Akuntansi dari dosen pengampu, yaitu Ibu Neng Asia STMM. Materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama, definisi akuntansi dan siklus akuntansi secara lengkap. Selanjutnya yang kedua, pembuatan jurnal umum perusahaan Andi Reparasi dalam bentuk akuntek berdasarkan transaksi bulan Januari tahun 2015. Sebelum itu, selama kuliah 1 semester bersama matkul akuntansi, materi yang saya dapat yaitu saya menjadi paham tentang pengertian akuntansi, cara melaporkan keuangan, jenis-jenis laporan keuangan, cara mencatat akuntansi, bahkan dalam kerangka akuntansi ada yang namanya kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual yaitu petunjuk untuk membangun sebuah bisnis. Dan di dalam pencatatan jurnal ada bermacam bentuk, mulai dari bentuk tabularis, bentuk akuntek, bentuk berkolom, dan ada satu yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Masuk ke pembahasan pertama. Definisi akuntansi. Akuntansi sebagai seni yaitu mencatat, mengelompokkan, mengikhtisarkan, dan melaporkan kepada pihak luar, yaitu pihak eksternal, dan pihak dalam, yaitu pihak internal. Pihak eksternal yaitu investor, kreditor, pemerintah, pajak. Pihak internal yaitu manajemen, karyawan. Dengan kata lain, akuntansi membantu kita untuk memahami bagaimana kondisi keuangan perusahaan dan hasil operasionalnya. Menurut Indra, tahun 2017 ayat 32, akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan alternatif arah tindakan. Selanjutnya yaitu siklus akuntansi. Siklus akuntansi dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu identifikasi. Identifikasi yaitu bukti transaksi, contohnya cek, kwitansi, nota, bond, dan faktur. Yang kedua, mencatat. Mencatat di dalam jurnal. Jurnal dibagi menjadi 2. Ada jurnal umum dan jurnal khusus. Yang ketiga yaitu mengelompokkan ke dalam buku besar. Selanjutnya yang keempat, mengikhtisarkan ke dalam buku besar pembantu. Dan yang kelima, melaporkan ke dalam ayat jurnal penyesuaian, lalu dilaporkan di laporan keuangan dan di jurnal penutup. Dengan memahami siklus ini, kita bisa memastikan semua transaksi dicatat secara sistematis dan akurat. Selanjutnya kita mengidentifikasi soal dari perusahaan Andi Reparasi. Tanggal 1 Januari tahun 2014, Tuan Andi menginvestasikan uangnya sebesar 20 juta untuk membuka usaha reparasi bengkel dengan nama Andi Reparasi. Adapun transaksi bulan Januari tahun 2014, perusahaan Andi Reparasi adalah sebagai berikut. Tanggal 2 Januari 2014, perusahaan membayar sewa ruko sebesar 10 juta rupiah untuk jangka waktu 2 tahun. Tanggal 3 Januari tahun 2015, membeli peralatan sebesar 10 juta rupiah secara kredit. Tanggal 5 Januari tahun 2015, membeli perlengkapan reparasi sebesar 5 juta rupiah, di mana perusahaan membayar 2 juta secara tunai, sedangkan sisanya akan dibayar di bulan yang akan datang. Tanggal 6 Januari 2015, memberikan jasa reparasi kepada pelanggan sebesar 10 juta rupiah, akan tetapi baru dibayar bulan yang akan datang. Selanjutnya, tanggal 7 Januari 2015, menerima jasa reparasi dari pelanggan sebesar 7 juta rupiah secara tunai. Dan di tanggal 9 Januari 2015, membayar tagihan listrik sebesar Rp500.000,
Tanggal 12 Januari tahun 2015, perusahaan membayar telepon sebesar Rp700.000 dan di tanggal 17 Januari tahun 2015, perusahaan menerima jasa reparasi sebesar Rp8 juta. Akan tetapi, proses pembayarannya ditangguhkan. Selanjutnya, di tanggal 20 Januari tahun 2015, perusahaan meminjam uang ke bank sebesar Rp25 juta. Dan di tanggal 22 Januari tahun 2015, perusahaan melunasi transaksi tertanggal 3 Januari 2015. Di tanggal 25 Januari 2015, Tuan Andi mengambil uang sebesar Rp2 juta untuk keperluan pribadinya. Di tanggal 28 Januari tahun 2015, perusahaan membeli peralatan bengkel sebesar Rp15 juta secara kredit. Dan terakhir di tanggal 30 Januari tahun 2015, membayar gaji karyawan sebesar Rp5 juta. Nah, dari hasil transaksi perusahaan Andi Reparasi ini diminta untuk dibuatkan jurnal umum perusahaan dalam bentuk akun T. Yang dimana bentuk akun T ini adalah sistem buku berpasangan atau biasa disebut double entry, yang dimana di sebelah kiri adalah debit dan di sebelah kanan yaitu kredit. Yang dimana nama-nama akunnya yaitu ada aset dan liabilitas atau hutang. Yang dimana aset ini ada kas, perlengkapan, piutang, persediaan, sewa dibayar di muka, peralatan, gedung, tanah, maupun kendaraan. Sedangkan liabilitas yaitu seperti hutang dagang atau hutang usaha, hutang gaji, hutang pajak, pendapatan diterima di muka, hutang obligasi, modal, prive, pendapatan jasa, biaya sewa, biaya gaji, biaya bunga, biaya pajak, biaya penyusutan, dan lainnya. Nah, dalam membuat jurnal umum dengan bentuk akun T perlu adanya analisis. Analisis yang pertama yaitu di tanggal 1 Januari 2015, yang dimana kata kerjanya yaitu menerima modal, artinya bertambah masuk ke kredit dan dibayarkan secara tunai, bertambah di debit. Di tanggal 2 Januari, membayar sewa atau sewa dibayar di muka yaitu bertambah di debit dan secara tunai berkurang di kredit. Selanjutnya, di tanggal 3 yaitu membeli peralatan bertambah di debit dengan secara kredit atau hutang usaha bertambah di kredit. Di tanggal 4 yaitu membeli perlengkapan bertambah di debit dan juga dibayar secara tunai berkurang di kas dan masih ada kredit atau hutang usaha bertambah di kredit. Selanjutnya di tanggal 6 yaitu memberi pendapatan jasa yang dimana bertambah di pendapatan, ditaruh di kredit dan juga belum dibayar atau secara piutang bertambah di debit. Dan di tanggal 7 yaitu memberi pendapatan jasa bertambah di kredit, secara tunai masuk ke dalam kas bertambah di debit. Di tanggal 9 yaitu membayar listrik bertambah di debit, secara tunai yaitu berkurang di kas dan ditaruh di kredit. Dan di tanggal 12 membayar telepon bertambah di debit, secara tunai ataupun kas berkurang di kredit. Nah, di tanggal 17 yaitu pendapatan ditangguhkan atau belum dapat cash. Berarti menerima jasa pendapatan bertambah di kredit dan piutang bertambah di debit. Di tanggal 20 yaitu meminjam uang di bank atau hutang bank bertambah di kredit, secara tunai atau kas bertambah di debit. Selanjutnya, tanggal 22 yaitu hutang usaha berkurang di debit dan juga berkurang secara tunai atau kas yaitu di kredit. Dan di tanggal 25 yaitu prive bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Di tanggal 28 yaitu membeli peralatan bertambah di debit dan
kredit atau hutang usaha bertambah di kredit. Tanggal 30 yaitu membayar gaji karyawan bertambah di debit dan juga berkurang kasnya ditaruh di kredit. Selanjutnya yaitu gambaran dari bentuk akun T. Yang pertama kas. Kas masuk di kredit pada tanggal 1 Januari seharga 20 juta rupiah, selanjutnya di tanggal 7 juta rupiah, dan di tanggal 20 25 juta rupiah. Dan masuk di kredit mulai dari tanggal 2 10 juta rupiah, tanggal 5 2 juta rupiah, tanggal 9 500.000 rupiah, di tanggal 12 700.000 rupiah, di tanggal 22 10 juta rupiah, di tanggal 25 2 juta rupiah, dan di tanggal 20 5 juta rupiah. Dan jika ditotalkan debit 52 juta rupiah dan di kredit 30 juta 200.000 rupiah. Lalu 52 juta rupiah dikurang 30 juta 200.000 rupiah, total saldo menjadi 21 juta 800.000 rupiah yang ada di akun kas. Selanjutnya yaitu modal. Modal di awal tanggal 1 yaitu 20 juta rupiah. Selanjutnya yaitu hutang usaha, yaitu piutang. Piutang masuk dari tanggal 6 seharga 10 juta rupiah dan tanggal 17 8 juta rupiah, dan total saldo yaitu 18 juta rupiah. Di Prive masuk Prive tanggal 25 seharga 2 juta rupiah. Terus di sewa DDM masuk di tanggal 2 yaitu 10 juta rupiah. Pendapatan masuk di tanggal 6 10 juta rupiah, di tanggal 7 juta rupiah. Selanjutnya pendapatan masuk di akun kredit tanggal 6 10 juta rupiah, tanggal 7 juta rupiah, dan di tanggal 17 8 juta rupiah dengan total saldo kredit yaitu 25 juta rupiah. Selanjutnya perlengkapan masuk di akun debit tanggal 5 juta rupiah dengan total saldo debit 5 juta rupiah. Selanjutnya peralatan masuk di akun debit yaitu tanggal 5 tanggal 3 10 juta rupiah dan tanggal 28 15 juta rupiah. Total saldo debit 25 juta rupiah. Selanjutnya yaitu hutang usaha. Masuk di akun debit pada tanggal 22 Januari yaitu 10 juta rupiah. Masuk di akun kredit mulai dari tanggal 3 10 juta rupiah, tanggal 5 3 juta rupiah, tanggal 28 15 juta rupiah. Total akun debit 10 juta rupiah, total akun kredit 28 juta rupiah, dikurang jadi total saldonya yaitu 18 juta rupiah. Selanjutnya yaitu hutang bank di akun kredit pada tanggal 20 25 juta rupiah. Selanjutnya yaitu biaya listrik masuk di akun debit pada tanggal 9 500.000 rupiah. Biaya telepon masuk di akun debit pada tanggal 12 yaitu 700.000 rupiah, dan biaya gaji masuk di akun debit tanggal 30 5 juta rupiah. Selanjutnya yaitu laporan keuangan. Laporan laba rugi Andi Reparasi per 1 Januari sampai 31 Januari 2015. Pendapatan, total pendapatan 25 juta rupiah, biaya listrik 500.000 rupiah, biaya gaji 5 juta rupiah, biaya telepon 7 juta rupiah, dikurang jadi jumlah biayanya 6.200.000 rupiah. Pendapatan 25 juta rupiah dikurang jumlah biaya 6.200.000 rupiah dengan total 18.800.000 rupiah, yaitu laba. Selanjutnya laporan perubahan modal Andi Reparasi per 31 Januari 2015. Modal awal 20 juta rupiah, penambah atau pengurang yaitu laba dengan 18.800.000 rupiah, dikurang Prive 2 juta rupiah. Hasilnya yaitu penambah 16.800.000 rupiah. Dengan modal akhir, di mana modal awal ditambah dengan penambah yaitu 20 juta rupiah ditambah 16.800.000 rupiah menjadi 36.800.000 rupiah. Selanjutnya yaitu laporan perubahan keuangan Andi Reparasi
per 31 Januari 2015, yang dimana ada aset dan liabilitas atau ekuitas. Di sini aset yaitu kas Rp21.800.000, perlengkapan Rp5 juta, peralatan Rp25 juta, piutang Rp18 juta, sewa dibayar di muka Rp10 juta, ditambah menjadi Rp79.800.000. Selanjutnya, liabilitas yaitu ada hutang usaha Rp18 juta, hutang bank Rp25 juta, dan modal akhir Rp36.800.000, ditambah menjadi Rp79.800.000 dengan hasil seimbang yaitu Rp79.800.000 atau bisa disebut balance. Sekian presentasi dari saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.